Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranuha dengan NIM 43040021855 dengan mata kuliah tes psikologi 2 yaitu dengan Bu Eva Valuvi, SPSI MPSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang asesmen bakat. Apa itu pengertian bakat? Istilah bakat dalam bahasa Inggris yaitu talent. Ada beberapa istilah yang sering dipakai ketika kita berbicara tentang bakat secara spesifik. Antara lain, aptitude, talent atau talenta, inteligensi atau kecerdasan, given, givetenses. Pada dasarnya, istilah-istilah tersebut membawa makna bakat yang berkembang sesuai kebutuhan dan kepentingan. Namun, sama-sama mengandung unsur bakat bawaan dan latihan. Adapun definisi bakat yaitu bakat adalah suatu konsistensi, karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Contoh kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan musikal. Bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk menunjukkan kecakapannya dalam bidang tertentu. Bakat secara pandangan umum dikenal sebagai kemampuan dasar yang merupakan keunggulan alami dari seseorang dan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Bakat bisa menjadi sesuatu yang menjadi jalan untuk kesuksesan jika diasah dan dikembangkan dengan tepat. Bakat juga bisa menjadi hal yang berlalu begitu saja yang jika tidak mendapatkan jalan untuk maju. Dunia psikologi, bakat memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keseluruhan atau kehidupan manusia, mulai dari sejak sebelum dalam kandungan hingga ketika dewasa, dan hidup berdampingan dengan lingkungan sekitar. Adapun teori bakat menurut Howard Gardner, teori bakat dalam psikologi menurut Howard Gardner memunculkan teori di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang pertama yaitu teori bakat bahasa yang bisa disebut dengan linguistik, yaitu bakat mengelola kata dan bahasa. Adapun yang kedua yaitu teori bakat logika matematika, yaitu bakat yang menggunakan logika terutama terkait dengan matematika. Adapun yang ketiga yaitu teori bakat musikal, bakat yang menciptakan musik. Yang keempat, teori bakat kinestik, bakat yang mengendalikan gerak tubuh. Yang kelima, teori bakat ruang bidang adalah bakat yang berkaitan dengan persepsi. Yang keenam yaitu teori bakat interpersonal, yaitu bakat berhubungan dengan memahami orang. Yang ketujuh yaitu dengan ada teori bakat interpersonal, yaitu bakat yang memahami diri sendiri. Yang ke-8 yaitu teori bakat heuristik adalah bakat memahami unsur dalam lingkungan alam. Yang ke-9 yaitu teori bakat eksistensial adalah bakat kepedulian terhadap isu moral. Teori bakat menurut beberapa ahli psikologi. Yang pertama menurut Guilford 1999 menyatakan bahwa bakat bertalian dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menurut Norton Demology 1997, bakat adalah salah satu kemampuan manusia. Yang ketiga, menurut Utami Munandar 1987, bahwa bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Adapun faktor yang mempengaruhi bakat dalam psikologi. Yang pertama yaitu keunggulan atau potensi individu yang dibawa sejak lahir. Keunggulan yang dimiliki individu ditentukan oleh faktor bawaan atau keunggulan tersebut hanya akan dapat dikembangkan sampai batas-batas tertentu. Yang kedua yaitu minat individu yang bersangkutan. Tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak disertai minat yang cukup tinggi terhadap bidang atau hal yang sesuai dengan teori bakat. Adapun yang ketiga yaitu motivasi yang dimiliki individu akan menjadi. Adapun jenis-jenis teori bakat. Yang pertama yaitu teori bakat dalam psikologi umum, teori bakat dalam psikologi mekanik, teori bakat dalam psikologi khusus, teori bakat dalam psikologi numerikal,
teori bakat dalam psikologi skolastik. Yang kelima yaitu teori bakat dalam psikologi abstrak, teori bakat dalam psikologi bahasa, teori bakat dalam psikologi relasi ruang spasial, teori bakat dalam psikologi kecepatan ketelitian Gareika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.